ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, karena itu kata penulis di sini, beliau memberikan wejangan, dan wejangan beliau ini dicatat sebagai kalimat-kalimat hikmah beliau. Dan ini banyak disebutkan oleh ulama-ulama yang datang setelah beliau. Ya, dan ini khususnya untuk para pemuda adalah hal yang sangat penting sekali. Kata beliau, "Fakhif abna'a jinsika wakhsha minhum kama takhsha ad-daragima was-sabanta kama takhsha ad-daragima was-sabanta wa khalidhum wa zayilhum hidaran wa kun kas-samiri ila lumista." Kata beliau, maka fakhif abna'a jinsika wakhsha minhum, hati-hati kamu dari anak-anak yang sebaya dengan kamu dan takut kamu dari mereka, seperti kamu takut kepada singa-singa yang gemar menerkam dan kamu takut kepada harimau-harimau. Iya. Jadi sini beliau peringatkan tentang pergaulan. Apalagi teman-teman bergaulnya anak-anak yang sebaya dengannya. Anak-anak muda yang belum lagi tumbuh dengan bagus, belum lagi banyak dari ilmu yang dia pelajari. Biasanya dia belum bisa memandang dengan pandangan yang jauh. Ya, belum bisa melihat masalah itu dengan penelitian yang mendalam. Ya biasanya gampang terpengaruh. Maka beliau di sini ingatkan, hati-hati dari anak-anak yang sebaya dengan kamu, takut dari mereka. Bukan artinya ketika seorang itu belajar dia tidak boleh nyari anak yang sebaya dengannya, tidak. Tapi maksudnya di sini dia sendiri itu di umur yang seperti itu belum stabil. Dia belum stabil, masih gampang terpengaruh. Dapat anak-anak yang semisal itu juga, ya nanti sama-sama condong kepada hal yang tidak baik. Tapi kalau dia bergaul dengan orang-orang yang belajar, atau bergaul dengan orang-orang yang lebih tua dengannya, ya atau bahasa lainnya dia duduk kepada guru-guru untuk belajar, nah itu baru dia terbimbing, terbina jiwanya, ada panutannya. Karena itu dari syair bijaksana yang berjalan di tengah para ulama, wa ibnul labuni idza ma luzza fi qaranin lam yastati' sawlatal buzlil qanaisi. Ya unta al-labun, kalau dia tidak bergaul dengan unta al-qaran, unta al-labun ini unta umur 2 tahun. Kalau dia tidak bergaul dengan unta qaran, unta-unta yang berumur 8 tahun, dia tidak akan mampu menghadapi unta-unta yang berumur 4 tahun, yang biasanya senang menyerang, bikin masalah. Nah, itu di unta-unta ya. Jadi ini perbandingan. Ada unta umur 2 tahun, Ibnul Labun. Ya. Biasanya unta-unta 4 tahun itu lebih mendominasi, lebih berkuasa. Itu di puncak dia, kebugarannya, dan senang mengganggu. Nah, dia ini nggak bisa menghadapi unta 4 tahun. Kecuali kalau unta 2 tahun ini, umur 2 tahun ini, itu tumbuhnya dengan unta-unta umur 8 tahun. Ya kalau dia bergaul dengan unta-unta umur 8 tahun, walaupun umurnya masih 2 tahun, dia itu mungkin merasa lebih besar daripada unta-unta berumur 4 tahun. Iya. Karena itu seorang itu memperhatikan teman duduknya, dia perhatikan kawan-kawannya, dia perhatikan guru-gurunya, dia belajar dari mana. Hati-hati. Iya, hati-hati dengan hal tersebut. Iya. Dan kadang sebagian anak muda itu karena pikirannya, oh saya kan anak muda, saya cocoknya dengan anak-anak muda juga. Ya betul, tapi itu mindset harus dia rubah. Ya, justru anak-anak muda itu kalau dia ingin lebih pesat
lebih cepat berkembang, dia bergaul dengan orang yang lebih tua darinya. Belajar kepada orang-orang yang lebih banyak pengalaman. Itu akan lebih cepat tumbuh. Dan akan lebih bagus. Inilah yang diingatkan oleh penulis di sini. Fakhif abna'a jinsika wakhsha minhum. Takutlah kamu dari anak-anak yang semisal dengan kamu. Iya, khawatir dari mereka. Kama takhshad daragima wassabanta. Sebagaimana kamu takut ad-daragim. Daragim itu jamak dari dirgam. Dirgam itu singa ya. Tapi bukan sekedar singa. Singa yang gemar menerkam. Singa yang galak. Itu daragim. Wassabanta itu harimau. Ya, di bahasa Arab itu luas ya kalimatnya. Untuk kata-kata seputar singa, harimau, ya, dan semisal dengannya itu disebutkan oleh Tha'lab di sebagian buku beliau. Di kalangan orang Arab itu dikenal dengan puluhan penamaan. Jadi selain daripada Dargham, ya, Sabanta, Asad, Fahad, Haidar, ya, dan selainnya dari nama-nama yang di marga singa dan yang semisal dengannya. Dan itu dalam bahasa Arab luas. Ya, bahasa Arab itu luas di dalam hal tersebut. Baik. Jadi di sini penulis memberikan perumpamaan indah ya. Sebagaimana seorang itu takut dari singa, gampang menerkam. Ya, tidak bisa dia kontrol. Keselamatan dirinya tidak bisa dia kontrol, maka dia berhati-hati. Terus apa yang dia lakukan? Kata beliau, wa khalidhum wa zayilhum hidaran wa kun kasamiri idza lumista. Ini jalannya, dan ini dari bahasa penulis ini hikmah yang sangat tinggi sekali. Kata beliau, kamu bergaul dengan mereka tetap. Ya bukan dia tinggalkan anak-anak muda yang sebaya dengannya. Kamu tetap bergaul. Tapi kamu berpisah dari mereka. Bergaul dan berpisah. Ya, bagaimana caranya bergaul dan berpisah pula? Maksudnya bergaul dengan badannya. Tapi hatinya dan amalannya berpisah dengan mereka. Amalannya itu bukan amalan anak-anak muda. Yang mereka teman-temannya anak-anak muda, tapi dia amalannya amalan-amalan yang sudah menunjukkan tingkat pemahaman, menunjukkan kedewasaan. Iya. Jadi memang bergaul sama anak-anak muda, tapi waktu sholat dia jaga sholatnya, rajin sholat. Teman-temannya bergibah, bicara sembarangan. Ya, dia senang mengajak orang-orang berbicara dengan ilmu. Ya. Demikian pula cita-cita di dalam hatinya. Biasanya anak-anak muda itu ya gambarannya dalam hal yang terkait dengan dunia, ingin jadi ini, jadi itu lebih luas, lebih liar biasanya. Tapi kalau dia ini di hatinya itu sudah terbentuk tujuan yang paling tinggi yang ingin dia capai. Sudah ada bercokol di dalam hatinya. Dan apa yang diucapkan oleh penulis di sini itu disebutkan datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam Kitab Az-Zuhud dan diriwayatkan pula oleh Al-Khattabi di dalam Kitabul Uzlah, dan semakna dengannya di riwayat Ibnu Abi Syaibah bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Khalitun nas wa zayilhum." Ya, bergaullah dengan manusia tapi berpisah dengan mereka. Wa sahibuhum bima yashtahun. Ya, temani mereka pada apa hal yang mereka inginkan. Wadinaka la taslamanna. Tapi agama kamu jangan sekali-sekali kamu cacatkan. Ya, tidak ada masalah kamu bergaul dengan anak muda, bergaul, tapi hatimu itu terpisah, malammu berbeda. Agamamu tetap kamu jaga. Agamamu tetap kamu jaga. Ya. Dikasih hidaran dengan mengambil kehati-hatiannya, dikasih perumpamaan lain. Dan jadilah kamu seperti Samiri idza lumista, apabila kamu disentuh. Ya, jadi Samiri ini dari umat Nabi Musa ya. Ya, yang dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan Bani Israel itu jatuh di dalam kekeliruan, akhirnya menyembah anak sapi. Nah, ini dari perbuatannya si Samiri ini. Ya.
dan Samiri ini itu dikatakan di dalam ayat ketika Nabi Musa sudah menjatuhkan keputusan, fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Pergilah kamu. Sungguhnya engkau dalam kehidupan ini mungkin kamu berkata tidak ada misas. Wa inna laka mau'idan lan tukhlafa, dan kamu ada suatu waktu perjanjian kamu tidak akan bisa luput darinya. Ya, jadi la misas di situ tidak ada misas, tidak disentuh. Nah, itu artinya si Samir ini dia berkata saya tidak boleh menyentuh dan saya tidak boleh disentuh. Ya, jadi maksudnya seorang itu ketika bergaul seperti itu kondisinya. Ya, dia menjauh, dia bergaul tetapi dia jaga dirinya. Dia jaga dirinya, tidak menyentuh, tidak pula disentuh. Tidak menyentuh, tidak pula disentuh. Ya, dan ini dari pendidikan adab ya, yang tinggi untuk anak-anak muda. Ya, kalau dihafal saja ini sudah 3 jenis adab di dalamnya terkait dengan pergaulan. Ya, sangat menjaga dan sangat diperlukan. Kemudian kata beliau, wa in jahilu alaika faqul salamun la'allaka sawfa taslamu in fa'alta. Kalau mereka berbuat jahil terhadap kamu, nah, berlaku jahil itu artinya berlaku yang berlebihan, berlaku dosa kepada kamu. Di sini jahil bukan bermakna jahil lawan dari ilmu ya. Ilmu kan pengetahuan, lawannya adalah kejahilan, tidak tahu. Tapi jahil di sini itu bermakna as-safah. Dia berbuat hal yang merupakan kedunguan, perkara yang tidak layak. Jadi kalau ada yang berbuat hal yang tidak bagus terhadap kamu, berlaku jahil kepada kamu, apa yang kamu lakukan? Salam. Ya, selamat tinggal. Nah, itu perintah di dalam Al-Quran. Perintah di dalam Al-Quran. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri ibadur rahman itu apabila orang-orang jahil berbicara kepada mereka, maka mereka berkata salama, selamat tinggal untuk kamu. Iya. Baik. Atau dia berucap yang bagus terhadap mereka, tetapi dia tidak mengikuti apa yang mereka inginkan. Iya. Baik. Dan ini kaidah umum ya terkait dengan masalah apabila ada yang berlaku jahil terhadap kita. Ya, tidak perlu dilayani akan hal itu. La'allaka sawfa taslamu in fa'alta. Barangkali kamu akan selamat kalau kamu lakukan hal itu. Wa man laka bis salamati fi zamanin tanalul ismah in usimta. Ya, dan bagaimana kamu bisa selamat di sebuah masa yang kamu misalnya, dan kamu di masa ini tidak bisa mendapatkan keselamatan kecuali kalau kamu itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kita ini hidup di sebuah masa, banyak hal yang kadang kita tidak bisa terhindar darinya. Tidak bisa terpisah darinya. Maka seorang itu saddidu wa qaribu. Berusaha melakukan hal yang terlurusnya. Kalau dia tidak bisa, dia lakukan hal yang paling dekatnya. Hal yang paling dekatnya. Ya. Dan dia berusaha untuk mencari jalan-jalan keselamatan. Jalan-jalan keselamatan, dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ingin mencari sesuatu itu semuanya lurus, misalnya semuanya baik, semuanya sempurna, ya, maka itu tidak akan dia dapatkan. Ini penulis berucap di masa beliau, apalagi di masa kita sekarang ini. Ujian, fitnah, cobaan itu banyak. Orang-orang yang kita ajak bergaul, teman-teman kita, ya bukan orang-orang yang kita baca di sirah mereka, di sejarah mereka, dari orang-orang salih, di kebanyakan manusia di masa sekarang. Ya, maka paling tidak seorang itu, dia berusaha mencari hal yang merupakan keselamatannya. Dia tahu di mana masanya. Dia mengerti kondisinya, ujian dan cobaannya. Ya, dan memang itulah kehidupan. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Wa kana rabbuka basira. Kami jadikan sebagian dari kalian itu adalah fitnah terhadap sebagian yang lain.
Atasbirun, mampukah kalian bersabar? Itu tugas kita. Ingin dilihat siapa di antara kita yang bersabar. Karena itu Allah ingatkan, wa kana rabbuka basira. Dan Rabbmu itu adalah yang maha melihat. Dialah yang maha melihat. Kemudian kata beliau di bait syair yang ke-105, kata beliau, wala talbath bihayyin fihi dhaimun yumitul qalba idza kulibta. Ya, dan jangan kamu hidup di sebuah negeri, jangan kamu hidup di sebuah desa, di sebuah tempat tinggal, fihi dhaimun, padanya ada kezaliman, ada kemaksiatan. Ini terkait dengan masalah dia menjaga lingkungan. Jadi kalau dia mau cari lingkungan yang bagus. Jangan dia cari lingkungan yang bisa menjatuhkannya ke dalam kejelekan. Karena itu kisah taubat orang yang telah membunuh 99 jiwa itu. Jadi dia sudah membunuh 99 jiwa. Terus dia pergi kepada seorang alim bertanya, apakah masih ada taubat untuk saya? Saya sudah membunuh 99 jiwa. Si alim ini berkata, bagaimana bisa ada taubat bagi kamu? Itu dosa besar sekali. Membunuh satu aja sudah besar. Apalagi kamu membunuh 99 jiwa. Tidak ada taubat bagi kamu. Maka marahlah si pembunuh ini. Si alim ini pun, atau si ahli ibadah ini pun, dia ahli ibadah bukan alim. Si ahli ibadah ini pun dibunuh. Maka genaplah yang dia bunuh itu 100 orang. Maka datanglah si pembunuh ini kepada seorang alim. Dia bertanya. Maka si alim berkata, dia menjawab dengan ilmu. Siapa yang menghalangi kamu dari taubat? Allah itu maha menerima taubat hambanya. Nah, ini perbedaannya ya antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Ya, dan ini banyak tidak dibedakan di masa sekarang. Orang itu cuma melihat zahirnya. Wah, ini Masya Allah bagus, salih. Kadang itu ahli ibadah bukan ahli ilmu. Iya. Dia belajar di pondok pesantren, jago baca kitab. Belum tentu dia ahli ilmu. Belum tentu dia ulama. Ulama itu ada definisinya. Ada ciri-cirinya. Mungkin dia orang salih. Mungkin orang salih. Iya. Tapi subhanallah, lihat ketika terjadi masalah. Nah, di situ tampak perbedaan alim dan orang yang hanya ahli ibadah. Ahli ibadah ditanya, oh itu nggak ada tobat bagi kamu. Dia didominasi dengan semangat dia beribadah. Ya, biasanya kalau dia sudah sangat semangat beribadah, dapat orang yang seperti itu, nah itu tiba-tiba muncul tuh di dalam jiwanya kebencian terhadap dosa. Akhirnya dia melampaui batas, tidak ada tobat bagi kamu. Ya, ketemu orang yang gemarnya membunuh, akhirnya dia jadi korban juga. Ya, ini tentang kejahilan itu kadang menjadikan kebinasaan untuk seseorang. Akhirnya dia pun terbunuh. Orang ini datang kepada alim, sudah genap 100 orang dia bunuh. Si alim berkata, tidak ada yang menghalangi kamu dari tobat. Dan dari keutamaan si alim ini dia berkata, tapi kamu ini tinggal di sebuah negeri, banyak dosa di negeri kamu itu. Maka pergilah kamu ke negeri fulani. Dia tunjukkan ke tempat lain. Di sana banyak orang-orang salih beribadah kepada Allah. Pergilah kamu ke sana bergabung dengan mereka. Ini dari hal yang membantu di dalam taubat. Makanya kamu jangan tinggal di sebuah desa. Banyak kezaliman, banyak kemaksiatan. Ya, kalau dia bisa dapatkan tempat yang baik, lingkungan yang salih, maka itu adalah hal yang bagus. Hal yang bagus. Tapi kalau dia tidak dapatkan hal itu, ya, jangan berputus asa. Pintu ketaatan itu banyak. Pintu ibadah itu banyak. Malah para ulama itu berbeda pendapat. Yang mana yang lebih afdal antara orang yang uzlah, dia menyendiri untuk menghindari kemaksiatan, dengan orang yang tetap di tengah ujian dan cobaan, dia tidak pergi menyendiri, tapi dia bisa beribadah di situ, mengajak manusia kepada kebaikan dan memperbaiki. Ya, tidak diragukan orang yang tetap di tempat, di kota, walaupun di situ banyak dosa maksiat, tapi dia bertakwa kepada Allah, dia berbuat baik,
dia amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk bertauhid, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih afdal kedudukannya. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Ya, Nabi Muhammad itu awal kali sebelum beliau diangkat sebagai nabi, beliau menyendiri di Gua Hira. Tapi setelah beliau sudah diangkat sebagai nabi dan rasul, nggak ada beliau menyendiri. Ya, beliau selalu tampak di tengah manusia, sebab itu tugasnya. Harus menghadapi segala rintangan, dan itu kondisinya para nabi dan para rasul. Tapi penulis di sini memberikan ya etika, karena seorang itu bertingkat-tingkat pada kekuatannya, kemampuannya. Ada orang yang dia tidak mampu. Ya, lihat orang yang berbuat dosa sedikit saja, itu langsung kayak magnet begitu, langsung melekat ke sana, ikut juga berbuat dosa. Ya, orang yang seperti ini harusnya kalau dia sudah tahu dirinya lemah, dia lari jauh-jauh, kayak ketemu singa begitu langsung lari. Iya, jangan dia jatuhkan dirinya ke dalam bahaya. Baik, kata penulis, yumitul qalba illa in qulibta. Karena jangan kamu tinggal pada sebuah negeri yang di negeri itu bisa mematikan hati. Di negeri tersebut bisa mematikan hati, bisa membahayakan kamu. Kecuali kalau kamu itu sudah terikat di situ, kakimu dibelenggu. Iya, kakimu dibelenggu. Maksudnya itu ada orang yang kadang dia mau pergi juga tidak bisa, dia terikat dengan hal-hal yang subhanallah tidak bisa dia hindari. Terikat dengan hal-hal yang tidak bisa dia hindari. Baik, maka ini semuanya adalah hal yang diperhatikan di sini. Dan penulis rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang makna ini betul-betul beliau memberikan segala wejangan, segala etika dan adab yang bisa membangun jiwa itu, bekal-bekalnya. Iya. Kemudian kata beliau, wa gharrib at-tagharrubu fihi khairun wa syarrik in birikika qad syarikta. Kata beliau, kamu pergi ke arah barat, menjauh. Ya, sebab gurbah, jauh dari keluarga itu banyak kebaikannya. Iya, banyak kebaikannya. Kadang seorang itu dia di tengah sebuah masyarakat, dia sudah terbiasa di situ. Ya, dengan dosa, kebaikan. Kadang subhanallah, kadang ada sebagian anak muda, ya, dia tadinya terbiasa dengan tidak sholat, biasanya di jalan di situ nongkrong, sama-sama dengan teman-temannya melakukan hal-hal yang tidak bagus. Suatu hari dia pergi ke masjid, maka diledekin sama teman-temannya, aduh kamu terlalu alim, nggak usah kayak gitulah. Akhirnya terlalu banyak godaan, iya, terlalu banyak godaan. Maka memang betul itu, kadang kalau seseorang melakukan perjalanan, sengaja melakukan perjalanan untuk memperbaiki dirinya, apalagi kalau dia belajar, ya dia bentuk jiwanya, dia berubah, maka itu akan menjadi kebaikan untuk dirinya. Maka gurba itu banyak kebaikan. Karena itu dari salah satu wasiat Imam Syafi'i bagi siapa yang ingin belajar, dia pernah merasakan gurba, keasingan, kesendirian, jauh dari keluarga, ya, dan itu akan memudahkan dia di dalam membangun jiwanya, di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, Kemudian kata beliau, wasyarrik imbirikika qad syarikta. Ya, dan kamu boleh pergi ke arah timur. Ya, kamu boleh pergi ke arah timur. Ya, kalau memang di liur kamu itu sudah mengarah ke sana. Maksudnya kalau kamu sudah senang untuk ke timur, ya kamu ke timur. Barat dan timur itu nggak ada masalah. Tapi maksudnya seorang itu dia berada di kondisi yang dia menjaga agamanya, ya bisa lebih menata dirinya, berada di kondisi yang lebih memudahkan dia untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya.